Kesempatan kedua. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 196-200 Pemilihan Mentor. Gaya kelima mentor diucapkan. Para kontestan yang pandai rap tentu saja memikirkan Yandersu, dan mereka yang pandai menyanyikan lagu-lagu pop sangat memuja Simon Chen. Kesulitannya adalah masing-masing mentor mempunyai jumlah tempat yang terbatas. Persaingan antara Yandersu dan Simon Chen akan sengit, dan sebagian besar kontestan akan kalah, akan lebih baik jika menargetkan 3 pelatih wanita lainnya sejak awal. Tapi siapa pilihan terbaik? Yolanda Lee adalah manajer medali emas di industri ini, dan pelatihannya dalam gaya, estetika, dan topan patut disebutkan. Selain itu, meskipun Anda tidak mempelajari apapun, Anda masih akan mendapatkan manfaat yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Sumber daya yang mengalir dari jari Yolanda Lee tidak dapat diakses oleh orang biasa. Tirsha Chen dapat dianggap sebagai kakak perempuan semua orang. Sebagai artis pertunjukan bakat, Tirsha Chen memiliki lebih banyak pengalaman dan dapat memberikan nasihat yang paling komprehensif. Namun, penampilan Tirsha Chen saat ini tidak memuaskan. Hal ini membuat banyak kontestan yang sejak awal ingin memilih Tirsha Chen ragu-ragu. Banyak orang mulai memikirkan Sania Dingley. Meskipun semua orang lebih tertarik pada Sania Dingley, pada awalnya hanya sedikit orang yang memilih Sania Dingley. Semua orang tahu bahwa Sania Dingley adalah ratu film termuda di generasi ini, dan kemampuan aktingnya dipertanyakan dalam beberapa tahun terakhir, namun tidak dapat disangkal bahwa pengaruh Sania Dingley tidak dapat disangkal. Apalagi setelah kejadian beberapa waktu lalu, kesalahpahaman terselesaikan, dan popularitasnya pun semakin tinggi. Ruang tunggu gempar saat melihat sosok Sania Dingley muncul di kamera. Mereka bisa melihat Sania Dingley secara langsung. Orang harus tahu bahwa Sania Dingley terkenal sebagai penyendiri di masa lalu. Dia hanya akan muncul saat berakting, kemunculannya yang tiba-tiba di panggung variety show begitu indah sehingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Para kontestan semuanya adalah anak muda yang penuh semangat. Siapa yang tidak bersemangat? Namun, meski heboh mengikuti kompetisi ajang pencarian bakat, para kontestan tersebut dengan cepat menenangkan diri. Lagi pula, para kontestan ini bukanlah anak-anak yang baru saja memasuki masyarakat. Ketika mereka datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertunjukan bakat, tidak ada seorang pun yang tidak memiliki ambisi. Sistem kompetisi menentukan pentingnya seorang mentor. Siapa yang tidak ingin mencapai akhir dengan mentor yang kuat? Sania Dingley memang cantik, dan kemampuan aktingnya bagus. Namun, apa yang bisa dia ajarkan kepada mereka di panggung pertunjukan bakat? Akting. Itu tidak ada gunanya. Itu sebabnya para kontestan tidak memilih Sania Dingley pada awalnya. Namun, pemikiran ini dengan cepat dipatahkan. Lagu Sania Dingley di atas panggung benar-benar menghancurkan prasangka semua orang terhadapnya. Siapa bilang seorang aktor tidak bisa menyanyi dengan baik? Siapa bilang seorang aktor tidak bisa berpartisipasi dalam variety show? Sania Dingley menggunakan kekuatannya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia masih memiliki banyak kejutan menunggu pertunjukan untuk dijelajahi secara perlahan. Memang dulu, selain akting dan endorsement iklan, Sania Dingley jarang tampil di depan publik. Semua orang melihat berbagai peran yang dimainkan Sania Dingley, dan mereka semua mengabaikan orang seperti apa Sania Dingley itu. Tidak ada yang tahu bahwa Sania Dingley bisa menyanyi. Lalu, apakah dia memiliki keahlian lain yang tidak dia tunjukkan? Semua kontestan tertarik. Meskipun Sania Dingley mungkin bukan penyanyi paling profesional di antara 5 pelatih, dialah yang paling komprehensif. Simon Chen dan Yandersu membantu dalam keterampilan menyanyi, Tirsha Chen membantu dalam hal pengalaman, dan Yolanda Lee membantu dalam gaya dan temperamen. Memikirkannya dengan hati-hati, hanya Sania Dingley yang bisa menggabungkan semua ini dan memberikan nasihat menyanyi. Dia juga memiliki keterampilan estetika yang unik sebagai seorang aktor. Terlebih lagi, Sania Dingley telah menjadi seorang aktris selama bertahun-tahun, jadi kemampuannya untuk tampil di tempat pasti sangat bagus. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang pengalamannya. Semakin banyak kontestan memikirkannya, semakin mereka merasa bahwa Sania Dingley adalah pelatih paling komprehensif. Banyak yang berubah pikiran dan diam-diam menuliskan nama Sania Dingley di kartu kecil itu. Di studio rekaman, semua orang menunggu para kontestan memutuskan untuk akhirnya tampil di atas panggung. Setelah istirahat sejenak, Yandersu duduk di depan teleponnya dengan bosan. Simon Chen sibuk mengonfirmasi penampilannya dengan manajernya dan ingin mengirimkan video untuk menghangatkan versinya.
Sementara itu, Yolanda Lee mengeluarkan ponselnya dan segera memproses pekerjaannya. Dia terus menelepon untuk mengetahui apakah artis yang menjadi tanggung jawabnya telah menyelesaikan karyanya. Hanya Sania Dingley dan Tirsha Chen yang tersisa duduk di sana. Sania Dingley tidak ingin berbicara dengan Tirsha Chen, jadi dia menutup matanya untuk beristirahat dan bersikap seolah dia tidak ingin diganggu oleh orang asing. Namun, Tirsha Chen tidak tahu apa yang baik untuknya dan bersikeras untuk datang. Saudari Sania, apakah kamu lelah? Aku sudah bilang. Rekaman variety show ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Bab 197. Kata-kata kasar Alice. Sania Dingley sedikit berkedut, tapi dia masih terlalu malas untuk membuka matanya untuk menghadapi Tirsha Chen. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu berbicara lebih sedikit, saya akan lebih santai. Merekam variety show tidaklah melelahkan. Kepalaku sakit karena kebisinganmu. Tirsha Chen tercengang. Dia tidak menyangka Sania Dingley akan berterus terang. Apakah dia secara langsung menyatakan perang terhadapnya? Sania Dingley menghela nafas dan sedikit mengangkat kelopak matanya. Dia menatap dingin ke arah Tirsha Chen, saya suka berbicara terus terang. Kalau mau merekam berbagai acara, sejujurnya kita masih bisa bekerja sama di panggung yang sama. Jika kamu terus mencari masalah kemana-mana, jangan berharap mendapat ketampanan dariku. Tirsha Chen kehilangan kata-kata. Sania Dingley mengungkap pikiran tersembunyinya di hadapannya, membuatnya tampak seperti badut. Wajah Tirsha Chen berangsur-angsur memerah, dan dia tampak bingung. Sudut mulut Sania Dingley melengkung, kamu benar. Saya tidak punya pengalaman dalam merekam variety show. Jika itu karena saya tidak memahami peraturan atau tidak dapat mempelajari sanjungan palsu Anda, Nona Chen, mohon jangan tersinggung. Direktur Yin mengundang saya ke sini untuk tampil baik dan mengeluarkan tim juara. Setiap orang akan mengandalkan kemampuannya. Jika Anda begitu energi, curahkan seluruh energi Anda di atas panggung. Bisakah kamu tidak datang dan berbicara denganku? Apakah saya cukup jelas? Sania Dingley tidak menghindari menatap langsung ke arah Tirsha Chen. Meskipun dia terlihat malas, matanya penuh semangat dan bahaya tersembunyi. Tirsha Chen menatap mata Sania Dingley dan memikirkan perasaan ditekan oleh Sania Dingley. Dia tahu bahwa Sania Dingley serius. Dia bisa melakukan sesuatu yang mempermalukannya di depan umum. Tirsha Chen sedikit malu. Bisakah dia menyelesaikan krisis ini di depan semua orang dan di depan kamera? Bisakah dia mengalahkan Sania Dingley? Memikirkan beberapa pertukaran ini, Sania Dingley selalu berada di atas angin. Tirsha Chen tidak percaya diri. Namun, Tirsha Chen tidak mau mengaku kalah begitu saja. Sepertinya dia takut pada Sania Dingley. Tirsha Chen mengerutkan bibirnya, baiklah, kamu mengatakannya. Setiap orang akan mengandalkan kemampuannya. Kalau kita punya kemampuan, kita akan bertemu di atas panggung. Jangan berpikir bahwa Anda luar biasa hanya karena Anda menyanyikan sebuah lagu. Bukankah Anda masih mengandalkan popularitas Anda di masa lalu? Akan ada lebih banyak tahapan lagi di masa depan. Para kontestan tersebut mengetahui siapa yang mampu membawa keluar tim juara. Kami akan menunggu dan melihat. Sania Dingley menutup matanya lagi dan tersenyum bosan. Tentu, kita tunggu dan lihat saja nanti. Tirsha Chen memutar matanya. Sania Dingley selalu memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. Seolah-olah tidak ada yang membuatnya takut. Itu hanya angan-angan. Mungkinkah para kontestan itu cukup buta untuk memilih Sania Dingley sebagai mentor mereka? Mengikuti Ding, San tidak sebaik mengikutinya. Dia berpengalaman dalam aturan variety show yang tidak terucapkan. Dia tahu bagaimana mengatur pertunjukan panggung yang disukai penonton. Tim juara akan lahir dari tangannya. Perekaman sudah dimulai. Ini bukan hanya kompetisi antar kontestan tetapi juga kompetisi antar mentor. Banyak sekali ilmu dalam menentukan siapa yang lebih mumpuni dan siapa yang mampu membawa tim juara terakhir untuk debut dengan lancar, setiap detail penting. Setiap faktor dapat menyebabkan dampak popularitas. Hal ini juga merupakan cerminan dari kemampuan sang pelatih. Tirsha Chen sangat percaya diri. Dalam hal pertunjukan bakat, tidak ada yang memahaminya lebih baik dari dia. Bahkan Simen Chen hanyalah seorang penyanyi yang bisa menyanyi. Di atas panggung, mereka yang bernyanyi dengan baik mungkin tidak mendapat kesempatan untuk terlihat. Ada banyak cara lain untuk menjadi luar biasa, belum lagi Sania Dingley, yang hanya seorang penyanyi setengah matang. Dia akan memilih beberapa orang untuk menemaninya di atas panggung untuk menampilkan drama tersebut. Sungguh bercanda.
Kamera merekam percakapan antara Sania Dingeli dan Tirsha Chen di sampingnya. Sebagai bahan informasinya, disimpan oleh sutradara. Tentu saja, sutradara tidak akan mengirimkan semua konten untuk dilihat penonton, namun, jika diedit sedikit, adegan kata-kata kasar Sania Dingeli dan Tirsha Chen yang dipotong menjadi informasi menarik dan ditempatkan dalam film promosi akan menarik banyak perhatian. Untuk variety show seperti ini, yang paling dibutuhkan adalah konflik. Tanpa konflik, bagaimana penonton bisa menikmati tontonannya? Untuk variety show seperti Sania Dingeli dan Tirsha Chen, arus bawah melonjak, dan masing-masing penuh percaya diri. Itu paling cocok untuk menarik penonton untuk menonton. Suasana antar pelatih bisa dianggap sebagai awal yang baik. Selanjutnya, mereka hanya membutuhkan kontestan untuk tampil baik dan mempertahankan penonton. Penonton kemudian akan memilih kontestan yang mereka sukai seolah-olah mereka sedang bertaruh. Kemudian, mereka akan mengikuti tim pelatih dan menyaksikan para kontestan belajar dan berkembang sedikit demi sedikit. Kemudian, programnya akan berhenti. Setelah melakukan beberapa penyesuaian, para kontestan yang berada di ruang tunggu sudah memilih pelatih yang mereka sukai dan siap naik panggung untuk tampil. Bab 198. Peserta. Perekaman dilanjutkan. Pembawa acara berjalan ke atas panggung dan mengumumkan peraturannya. Ia mengizinkan kelima pelatih tersebut menunjukkan hasilnya berdasarkan penampilan para kontestan. Ia juga memberikan mereka kartu undangan untuk mengundang para kontestan bergabung langsung dengan timnya. Para kontestan juga bisa menolak, masing-masing akan mengusulkan kepada pelatih favoritnya bahwa dia ingin bergabung dengan timnya. Namun, ada batasan jumlah tempat di tim. Jika kontestan dipilih terlalu cepat, mereka hanya bisa menyaksikan kontestan yang mereka sukai jatuh ke tangan pelatih lain. Jika kontestan dipilih terlalu lambat, tempatnya tidak akan terisi setelah pertunjukan berakhir. Kemudian, mereka yang gagal melakukan seleksi akan otomatis ditugaskan untuk bergabung dengan tim. Hal ini bergantung pada pelatih mana yang memiliki pandangan ke depan yang terbaik. Simon Chen tertawa untuk menghidupkan suasana. Iya, ini akan sulit bagiku. Saya akan berpikir bahwa semua orang baik, dan saya tidak tahu bagaimana menolak orang. Yolanda Lee juga berkata dengan nada bercanda, bagus sekali. Cepat isi slotmu. Kontestan unggulan yang tersisa semuanya akan menjadi milik saya. Yolanda Lee tidak lupa berinteraksi dengan Sania Dingeli. Sania Dingeli, kamu harus tetap membuka mata. Kami akan bersekutu dan mengalahkan kedua bocah itu. Simon Chen menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa. Yander Su juga tersenyum. Dia tampak sedang dalam suasana hati yang baik. Sania Dingeli berkedip dan mengangguk sambil bercanda. Kak, kecilkan suaramu. Jangan biarkan mereka mendengar rencana kita. Dia bekerja sama dengan Yolanda Lee dan Simon Chen untuk menghidupkan suasana. Dalam kompetisi talent show semacam ini, peran pembawa acara di segmen pertunjukan tidak terlalu penting. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong proses tersebut ke depan. Suasana di venue masih harus dikendalikan oleh kelima pelatih. Yander Su tidak suka bicara. Dia memiliki ekspresi takut secara sosial di wajahnya. Dia paling banyak mengangguk dan tersenyum, tetapi Tirsha Chen selalu mengatakan hal-hal yang mengejutkan. Apalagi mungkin karena kehadiran Sania Dingeli, Tirsha Chen seolah melampiaskan amarahnya. Dia tidak berbicara sebanyak biasanya. Terlebih lagi, Yolanda Lee dan Simon Chen awalnya tidak memiliki kesan yang baik terhadap Tirsha Chen. Mereka tidak mau mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, jadi pada akhirnya, hanya Sania Dingeli, Yolanda Lee, dan Simon Chen yang tersisa mengobrol dan tertawa riang, mencoba menghidupkan suasana. Tirsha Chen menahan senyum di sampingnya dan tidak mengatakan apapun. Ketika Sania Dingeli berbicara, Tirsha Chen memberinya tatapan penuh arti. Kemudian, seolah-olah dia telah diasingkan, dia tersenyum sendirian dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Yolanda Lee menyadarinya dan bertanya pada Tirsha Chen, bagaimana kabarnya? Apakah Tong kecil percaya diri? Tirsha Chen tersenyum dengan tenang. Saudari Lee, jangan menggodaku. Keyakinan apa yang bisa saya miliki? Aku masih harus banyak belajar dengan senior seperti kakak San dan kamu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik. Yolanda Lee memberi kesempatan pada Tirsha Chen untuk berbicara dan berhenti di situ. Dia tidak ingin penonton mengira mereka mengisolasi Tirsha Chen. Yolanda Lee tidak mau berbicara dengan Tirsha Chen. Sania Dingeli menunduk dan tersenyum dalam diam. Tirsha Chen ini pandai memberikan komentar sopan. Tidak ada yang mengira dia akan memiliki kepribadian yang keras kepala dan mendominasi secara pribadi.
Kelompok kontestan pertama sudah siap. Pertunjukan resmi dimulai. Sania Dingley diam-diam menopang wajahnya dengan tangannya dan sangat menikmati penampilan para kontestan. Beberapa kontestan sangat luar biasa. Tim pengarah akan memberi mereka beberapa kesempatan tambahan. Saat ini, para pelatih memahami dan mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk berinteraksi satu sama lain. Mereka diam-diam menghafal nama-nama kontestan. Semuanya berjalan lancar. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh kontestan sudah naik ke panggung. Tirsha Chen sangat senang karena banyak kontestan yang memilihnya sebagai pelatih favorit mereka. Tirsha Chen setengah mendorong dan juga merekrut banyak orang kuat. Ada banyak penyanyi kuat di antara mereka, nada tinggi stabil dan akurat. Mereka yang tidak memilih Simen Chen juga sangat memuji Tirsha Chen. Satu-satunya hal yang membuat Tirsha Chen tidak puas adalah ada orang yang memilih Sania Dingley. Apalagi jumlahnya cukup banyak. Meski secara keseluruhan mereka tidak mengunggulinya, Tirsha Chen tetap merasa tidak bahagia. Mereka seharusnya mempermalukan Sania Dingley agar tidak ada yang memilihnya. Dia berbaik hati memberikan beberapa padanya. Itu akan lebih menarik. Tim pengarah sama sekali tidak tahu cara memasarkan. Sania Dingley selalu sangat tenang dalam menerima pemujaan dari berbagai kontestan. Dia dengan serius mencatatnya di selembar kertas. Dia memberikan saran yang sesuai dengan arahan yang dikuasai semua orang. Salah satu kontestannya adalah seorang rapper. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia adalah penggemar Sania Dingley. Kemungkinan besar Sania Dingley telah membujuk tim Sania Dingley untuk menyerahkannya kepada Yander Su. Sania Dingley menjelaskan dengan jelas bahwa timnya tidak bergantung pada jumlah orang, dan tidak semua orang harus menonjol. Namun, mereka harus memiliki kekuatan yang seimbang untuk bisa menyelesaikan segala macam tahapan. Selain itu, memberikan saran yang masuk akal kepada kontestan yang tidak cocok untuk timnya juga merupakan hal yang mudah. Menunda masa depan orang lain akan menimbulkan kebencian. Bab 199. Cemburu. Meskipun lebih dari separuh kontestan telah naik panggung, Sania Dingley telah menunggu di dalam hatinya. Sebagian besar tempat di timnya telah terisi, tetapi Sania Dingley tidak lupa bahwa mantan pacarnya yang luar biasa belum naik ke panggung. Sania Dingley sangat menantikan untuk bertemu dengannya di acara ini. Wen Xiu tidak mengenalnya saat ini, jadi dia mungkin hanya menganggapnya sebagai bintangnya, Sania Dingley. Dia ingat bahwa Wen Xiu telah memperlakukannya dengan hormat dan menjilat ketika mereka pertama kali bertemu di kehidupan sebelumnya. Penampilannya yang lembut dan halus dengan cepat menghancurkan pertahanannya, membuatnya merasa bahwa dia berbeda dari orang lain. Kemudian, dia memanfaatkan kesan baik ini, dia berjalan mendekatinya selangkah demi selangkah, belum lagi perbedaan status mereka. Dia hanya diam-diam melindunginya, membuatnya merasa bahwa dia tidak mencari ketenaran dan kekayaan, tidak menginginkan ketenaran dan kelas, dan hanya memujanya. Itu sebabnya dia bersedia mencari sumber daya untuk Wen Xiu. Pada akhirnya ular berbisa ini merasakan manisnya dan semakin berlebihan. Dari waktu ke waktu, dia akan mengeluh di hadapannya. Namun, dia sudah tidak siap saat itu. Setiap langkah yang diambilnya salah. Setiap saat, dia akan mengambil inisiatif untuk mengambil alih segalanya. Dia tidak meminta imbalan apapun dan hanya berharap dia bisa bahagia seperti awalnya dan memperlakukannya lebih baik. Sania Dingley melihat daftar di tangannya. Wen Xiu hendak naik ke panggung. Kali ini, dia mendaftar sebagai pendatang baru dari sebuah perusahaan hiburan. Dalam kehidupan sebelumnya, setelah pertunjukan inilah dia mendapatkan sedikit ketenaran dan memiliki kesempatan untuk mengenalnya. Dalam kehidupan ini, dia datang untuk berpartisipasi dalam pertunjukan ini dan mendorong waktu dia bertemu Wen Xiu sedikit lebih maju. Dia menantikan bagaimana reaksi Wen Xiu ketika dia bertemu dengannya saat ini. Apakah masih sama seperti kehidupan sebelumnya? Sania Dingley tersenyum dan melihat ke panggung dengan mata berkedip. Seorang pelacur tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Pria seperti Wen Xiu, yang berpura-pura menjadi pria sejati, lembut dan menjilat, bertindak menyedihkan dan mengandalkan wanita untuk mencapai puncak, bukan hanya seorang pelacur, dia juga seorang pelacur yang hanya tahu cara makan makanan wanita. Mencabik-cabik pelacur dengan tangan kosong adalah hal yang paling menyenangkan. Biarkan dia bersenang-senang dengan mantan pacarnya di program ini. Sania Dingley mencibir. Di masa lalu, dia adalah tukang daging. Kini, peluang Wen Xiu untuk debut ada di tangannya. Dia memiliki kekuatan, jadi mengapa dia membutuhkan pria berhati binatang?
Dia sangat bodoh di kehidupan sebelumnya sehingga dia bahkan tidak memahami logika ini. Sayang sekali. Bukankah Wen Xiu ingin debut dan menjadi terkenal? Dia harus bertanya apakah dia setuju. Henry Sword, yang berada di lantai 2, sangat tajam. Dia duduk sedikit dan melihat ke bawah. Kondisi Sania Dingeli sedikit berbeda. Pertunjukan panggung sudah lebih dari setengahnya selesai. Penampilan Sania Dingeli selalu profesional dan lembut. Ketika dia bertemu seseorang yang tidak baik, dia akan sedikit mengernyit dan memberi nasihat. Ketika dia bertemu seseorang yang menarik, dia akan tersenyum dan memberinya beberapa kata pujian. Namun, dia belum pernah seperti ini sebelumnya. Sepertinya dia sedang menantikan sesuatu. Bahkan matanya sedikit berbinar. Senyuman di wajahnya tidak lagi lembut. Sebaliknya, Henry Sword sangat akrab dengan sedikit kelicikan. Hudson Yin sedikit penasaran. Apa yang salah? Apa yang Anda lihat? Henry Sword bertanya, siapa yang akan naik panggung selanjutnya? Hudson Yin bingung. Sudah ada begitu banyak orang di atas panggung, tapi dia belum pernah melihat Henry Sword menunjukkan kekhawatiran. Bukankah dia terus menatap Sania Dingeli? Kenapa dia menanyakan hal ini? Namun, dia masih membalik-balik daftar nama di tangannya. Dia bergumam, tidak ada yang istimewa dari mereka. Mereka hanyalah beberapa orang yang ditandatangani oleh perusahaan hiburan dan dikirim ke sini. Oh, ada satu yang sedikit istimewa. Aku bahkan sudah menyebutkannya padamu sebelumnya. Ada yang cukup ganteng, bersih, dan ganteng. Dia tipe yang disukai gadis-gadis saat ini. Kami memiliki ekspektasi yang cukup besar terhadapnya selama audisi. Henry Sword sedikit mengernyit. Siapa namanya? Hudson Yin mengambil informasi Wen Xiu dan menyerahkannya kepada Henry Sword. Itu di sini. Wen Xiu. Namanya juga cukup bagus. Apa masalahnya? Henry Sword mengambil informasi itu dan membaliknya dengan kasar. Dia mengesampingkannya tanpa banyak minat. Apakah perempuan menyukai laki-laki yang berpenampilan seperti ini sekarang? Jika Anda memukulnya, dia mungkin akan jatuh ke tanah dan mencari giginya. Estetika aneh macam apa itu? Hudson Yin mengerutkan bibirnya dengan enggan. Lalu siapa yang memintanya menjadi begitu laku? Dia tidak akan mampu menahan pukulan dari pengawalmu, tapi wajahnya bisa membangkitkan keinginan seorang gadis kecil untuk melindunginya. Henry Sword berkata dengan nada menghina, kamu masih membutuhkan pengawal untuk memukulinya. Hudson Yin tampak bingung. Tidak, apakah dia memprovokasimu? Mengapa kamu ingin menghajarnya? Bab 200. Bagi saya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Henry Sword kemudian teringat bahwa Wen Xiu memang tidak memprovokasi dia. Alasan perubahan kondisi Sania Dingeli belum tentu karena pria ini, tetapi ketika dia mendengar Hudson Yin mengatakan bahwa semua gadis saat ini menyukai gaya ini, Henry Sword mau tidak mau membandingkan Wen Xiu dengan dirinya sendiri. Tanpa disadari, Henry Sword takut Sania Dingeli juga seperti yang dikatakan Hudson Yin dan tertarik pada pria yang sama sekali berbeda darinya. Kalau tidak, mengapa giliran grup Wen Xiu yang naik panggung, dan penampilan Sania Dingeli begitu tidak biasa? Henry Sword merasa kesal dengan kekhawatiran yang tiba-tiba tentang untung dan rugi ini. Dia mengerutkan kening karena kesal dan duduk di sofa dengan ekspresi sedih. Seolah-olah seseorang berhutang uang padanya, memancarkan rasa jengkel yang kental. Hudson Yin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia memandang Henry Sword beberapa kali dan tidak berani bertanya lagi. Dia takut dia akan mendapat masalah. Henry Sword bukanlah seseorang yang bisa melepaskan emosinya. Jarang sekali dia bisa membuat perasaannya berubah begitu jelas. Biasanya seseorang akan mendapat masalah jika Henry Sword bertingkah seperti ini. Namun, program tersebut sedang direkam. Mengapa dia tidak senang setelah menyebut seorang kontestan? Hudson Yin menduga alasan mengapa emosi Henry Sword berubah begitu banyak kemungkinan besar terkait dengan Sania Dingeli. Namun, dia tiba-tiba bertanya tentang Wen Xiu dan meremehkan seseorang yang tidak dia kenal. Mengapa demikian? Apakah seperti yang dia katakan? Apakah dia takut Sania Dingeli akan direnggut oleh anak laki-laki yang lebih muda dan tampan dan menyadari bahayanya? Itu tidak sampai pada titik di mana dia tiba-tiba kehilangan kesabaran tanpa alasan kepada seseorang yang belum naik panggung. Sungguh luar biasa. Hudson Yin bukanlah orang yang teliti. Dia tidak tahu mengapa Henry Sword tiba-tiba merasa tidak bahagia. Namun, Lindsay mengamati dari samping dari awal hingga akhir. Henry Sword tidak tertarik pada orang asing tanpa alasan, dia juga tidak memiliki niat jahat terhadap Wen Xiu. Dia merasa tidak nyaman karena perilaku Sania Dingeli yang tidak biasa.
Wawasan Henry Sword yang tajam membuatnya bisa mencium bahaya, tetapi rasa kesulitan ini datang entah dari mana. Henry Sword tidak punya tempat untuk melampiaskan api permusuhan di dalam hatinya dan hanya bisa menahan amarahnya terhadap dirinya sendiri. Lindsay memandang Sania Dingley di bawah dengan ekspresi rumit. Dia tidak menyangka wanita ini mampu mempengaruhi Henry Sword sedemikian mengerikannya. Dia memiliki pesona yang luar biasa. Namun, dibandingkan dengan sikap Henry Sword, Lindsay lebih penasaran mengapa Sania Dingley tiba-tiba begitu bersemangat. Hudson Yin tidak menyadarinya, tapi Lindsay sama dengan Henry Sword. Dia menyadari bahwa kondisi mental Sania Dingley berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Mungkinkah Sania Dingley mengenal seseorang yang akan naik panggung selanjutnya? Atau seseorang yang tertarik? Di atas panggung, musik mulai diputar. Beberapa anak laki-laki mulai tampil. Ketiga pria di lantai atas, yang jarang teralihkan perhatiannya, mulai menonton pertunjukan. Sania Dingley segera melihat Wen Xiu di tengah kerumunan. Saat ini, Wen Xiu masih muda, dan wajahnya telah kehilangan banyak kedewasaan dan filistinisme pada tahap selanjutnya. Ada juga sedikit rasa tidak bersalah di dalamnya. Matanya bersinar terang, tetapi Sania Dingley tahu bahwa itulah ambisi Wen Xiu. Pertunjukannya berakhir, dan efeknya sempurna. Dahi Wen Xiu sedikit berkeringat. Dia terengah-engah dan merapikan rambutnya yang berantakan, memperlihatkan dahinya yang mulus. Harus dikatakan bahwa penampilan Wen Xiu luar biasa, terutama setelah tarian yang intens. Penampilannya yang terengah-engah ini sangat pandai menghilangkan rasa tergila-gila pada gadis kecil itu. Fotografer merasakan kelebihan Wen Xiu dan memberinya beberapa foto lagi. Wen Xiu tersenyum lembut dan malu-malu ke arah kamera. Dia sebersih selembar kertas putih. Dia adalah gambaran populer dari anjing susu. Mata Sania Dingley berbinar, dan dia tersenyum pada Wen Xiu. Wen Xiu berterus terang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan memandang Sania Dingley dengan malu-malu seolah sedang melihat idola yang dia kagumi. Dia membungkuk dengan tulus dan mengungkapkan pikirannya kepada Sania Dingley dengan murah hati. Guru Sania Dingley, kamu selalu menjadi dewi di hatiku. Tolong beri saya kesempatan untuk bergabung dengan tim Anda. Aku akan memenangkan kejuaraan untukmu. Semua orang menunggu Sania Dingley. Menurut kebiasaan Sania Dingley dalam memilih orang, dia mungkin akan tersenyum dan berterima kasih kepada mereka. Kemudian, dia perlahan menganalisis dan memberikan pendapatnya. Namun, kali ini, Sania Dingley sangat efisien. Dia tersenyum cerah dan berkata langsung, "Selamat datang, Peng." Saat Sania Dingley menyelesaikan kata-katanya, Henry Sword, yang berada di atas, melemparkan cangkir teh ke atas meja dengan ekspresi kosong, membuat suara keras. Hudson Yin memandang Henry Sword dengan bingung, hatinya bergetar. Apa, ada apa? Henry Sword mengatakan sesuatu yang mengejutkan, saya akan berpartisipasi dalam kompetisi juga. Saya ingin melihat siapa yang berani merebut juara dari tangan saya dan memberikannya kepadanya.